خير رسل ربي من به أبصرت دربي يا شفيعي يا رسول الله أيها المختار فينا زادنا الحب حنينا جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Musalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi aga qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma arzuqna fahma nabiyyina hifdzal mursalin hamma malaikatil muqarrabin. Allahumma awwilna bil ilmi wa zayyina bil halim wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma arzuqna ilman ladunni wal mashraba safin hadiyya wa habiya ghani subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba aw yuktaba fil abidin dahra dakhilin subhanak لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف مسلم الإمام العلامة المحدث المنسمني أبو ياسين محمد بن علي بن عباس مالكي في تعريف خصائص الأمة المحمدية إلى أن قال رضي الله تعالى ونفعنا به بعلوم في الدارين آمين ورضي الله تعالى عنكم أجمعين. فإن الله سبحانه وتعالى خص هذه الأمة بخصائص وشرف بمزايا إلى آخر. الله أعلم. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang melimpah ruah di setiap saat, waktu, detik, nafas kita, lahir batin kita. Semua yang telah kita miliki selama ini, saat ini akan datang, apapun ia tanpa terkecuali bagian daripada anugerah Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, nikmatnya terhadap setiap kita. Atas nikmat kembali Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita saat ini di rumahnya. Allah kumpulkan kita saat ini di rumahnya sebagai tetamunya, bersimpuh di hadapannya. Setiap kita memenuhi suruhannya, panggilan suruhan Nabi-Nya Muhammad dalam syariatnya. Sengaja saat ini kita bertahan untuk mencari apa yang pernah diwariskan oleh Nabi kita Muhammad terhadap kita sebagai umat. Salah satu taman daripada taman surga di pertemuan yang dihadiri oleh para malaikat Allah, dan saat ini sebagaimana kita sebut, Allah Subhanahu wa taala bersama Allah sebut kita di hadapan para malaikatnya, dan Allah banggakan kita di hadapan mereka. Mudah-mudahan sebab semua itu Allah Subhanahu wa taala sempurnakan segala nikmatnya kepada kita dan digolongkan kita sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri segala nikmatnya. Allahumma amin. Senantiasa salawat salam Allah limpah ruahkan ke hadirat junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sumber nikmat dari Tuhan kita Allah terhadap kita dan semua makhluknya, sebagai sumber rahmat. Begitu juga keluarganya, para sahabatnya, pengikut dan para pencintanya, dengan harapan mudah-mudahan semua kita digolongkan oleh Allah sebagai pengikut dan pencinta Nabi kita Muhammad. Allah jadikan kita mai dicintanya, dicintai oleh Nabi Muhammad. Mudah kelak Allah masukkan kita ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Kita masih dalam pembukaan pendahuluan dalam karya Khasaisul Ummat Muhammadiyah, keistimewaan, kekhususan yang Allah berikan kepada kita umat Nabi besar Muhammad, karya Al-Alama Al-Muhaqqiq Al-Muhaddis Al-Musnid Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Karena ini masih berduluan, mungkin saya akan baca dan mungkin saya percepat penjelasannya. Amma ba'du, setelah dimulai dengan bismillah, alhamdulillah, salawat terhadap Nabi Agung Muhammad, yang beliau mengatakan fa inna Allah subhanahu wa ta'ala, ketahuilah sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah
khassa hadhil ummata, telah mengkhususkan umat ini, kita sebagai umat Nabi besar Muhammad, baik yang di masa Nabi kita Muhammad sampai saat ini sampai seterusnya, bi khasaisa, dengan berbagai macam kekhususan wa syarrafa, dan Allah muliakan umat ini bi mazaya, dengan keistimewaan kelebihan yang banyak. Minha, di antaranya keistimewaan kekhususan itu, man faradat bihi 'anil umamis sabiqah, yang kita sendiri satu-satunya yang diberikan oleh Allah terhadap nikmat itu, kekhususan keistimewaan itu yang tidak diberikan semua itu kepada umat-umat sebelum kita. Falam yusharika fi musyarik walam munafisa munafis, tidak ada satu umat yang bersekutu bersama kita atau namanya berupaya untuk menyaingi kita dalam keistimewaan tersebut. Hanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, Allah tidak berikan itu nikmat kepada umat-umat sebelum kita, dari umat Nabi Adam sampai Nabi Allah Isa. Wa minha ma syaraka fihi ghairuha, di antaranya ya Allah berikan kita keistimewaan sebagaimana Allah berikan kepada mereka itu keistimewaan. Walakinnaha, akan tetapi umat ini kita mutamayyizatun anhum bil kamal wat tamam, kita berbeda dengan mereka. Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat secara sempurna, lebih dari yang Allah berikan kepada mereka. Wa ala hatainil gaidatain, dan terhadap dua gaidah ini tambani kulul mazaya wal fadail, terbangunnya dasar segala keistimewaan kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Jadi ada keistimewaan yang Allah memang khususkan bagi kita, yang Allah tidak berikan kepada umat-umat sebelum kita. Ada yang Allah berikan kepada mereka, tapi Allah istimewakan kita, Allah berikan kita secara sempurna yang Allah tidak berikan kepada mereka. Wa qad jama'na fi hadzal mawdu' fi hadzal sifril mubarak, dan kami telah kumpulkan dalam karya kami ini khasaisul umat Muhammadiyah, dalam lembaran-lembaran yang penuh berkah ini, alladzina narju, yang kami berharap bihil qurba min Allah Subhanahu wa taala wa zulfa ladaih, kami mengharap dengan menulis mengumpulkan karya-karya ini dengan begitu banyak keistimewaan yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Nabi besar Muhammad, hanya ingin menjadi seseorang hamba yang dekat dan lebih dekat dengan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Wal musyarakah fi da'wah ilal khair, dan musyarakah, ada andil di dalam mengajak umat ini kepada kebaikan, wa taqribihi ilal amilin wa haqqahum alaih, dan mendekatkan ini karya, ini keistimewaan kemuliaan kepada orang-orang yang ingin mengamalkannya dan mendorong mereka untuk melakukannya. Karena kalau kita tidak tahu, bagaimana kita akan melakukan? Kalau kita tidak tahu, mengerti, paham sesuatu kebaikan, bagaimana kita akan melakukannya? Karena banyak kebaikan yang sebetulnya di hadapan kita, bersama kita, kita di dalamnya, tapi kita tidak melakukannya karena kita tidak ngerti, tidak tahu. Padahal kita setiap hari berkecimpung di dalamnya. Seperti yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad untuk kita lakukan dalam setiap solat, sebelum solat, di dalam solat, setelah solat, terutama kita solat subuh, karena di dalam solat subuh ini ada banyak amalan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad, tapi karena kita tidak tahu, kita tinggalkan. Di antaranya sebelum salat subuh, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk baca subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali. Dan amalkan. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Rasulullah memerintahkan kita, mengajak kita, walaupun ya ini mungkin datang dari Rasulullah. Untuk sebagian sahabat, Rasulullah ajarkan ketika mereka mengeluh hutang dan lain sebagainya, Rasulullah suruh dia baca kalimat yang agung, yang mulia, yang hebat, yang luar biasa. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim
astaghfirullah. Kita memulai membuka hati kita dengan istighfar 100 kali. Dengan baca subhanallah bihamdi subhanallahil azim yang dalam kitab Sahih Bukhari, beliau menutup karya beliau. Kitab Bukhari itu kitab hadis yang paling sahih. Beliau tutup karya beliau kitab Sahih Bukhari itu dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan kalimatani khafifatan 'alal lisan, thaqilatan fil mizan, habibatan ilar rahman, subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Ada dua kalimat kata Rasulullah. Khafifatan 'alal lisan, ringan kalimat itu bagi lisan seseorang hamba. Thaqilatan fil mizan, walaupun dia ringan tapi berat dalam timbangan. Timbangan amal kita nanti kelak di akhirat berat iya. Habibatan ila rahman, dan dua kalimat itu dicintai oleh Allah yang Maha Ar-Rahman. Apa kalimatnya? Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Kalau istighfar Masya Allah, terutama di bulan Rajab, bulan istighfar, karena Rasulullah mengatakan Rajab syahrullah, Rajab bulan Allah. Karena kita banyak salah dan Allah Subhanahu wa taala paling murka kalau kita melakukan perbuatan dosa. Karenanya Allah siapkan neraka untuk menghukum mereka yang berdosa. Maka karena kita banyak salah, ya layaknya kita mengakui kesalahan kita dengan minta ampun kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Dan pengampunan Allah, Maha Pengampun Allah itu bagian dari maha kasih sayangnya Allah terhadap kita. Sampai Allah menyatakan dalam firman-Nya hadis qudsi, Rasulullah meriwayatkan dengan berbagai macam riwayat, ya bena Adam, wahai manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, lau balagat dunubuka ananas sama, andaikan dosa-dosa kalian itu sampai ke langit banyaknya. Nah, artinya ya tidak mungkin dosa hamba itu sampai ke langit. Tapi Allah gambarkan andaikan dosa kalian sampai ke langit, bukan hanya sebesar gunung-gunung yang ada, tapi sampai ke langit. Tsummastaghfartumuni ghafartu lakum fala ubali. Kemudian kalian minta ampun kepadaku atas semua dosa yang kalian lakukan tersebut, walaupun sampai ke langit dosa itu besarnya banyaknya. Ghafartu lakum, pasti aku ampuni kalian fala ubali. Aku tidak peduli, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kita mau minta ampun kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala begitu luar biasa terhadap kita umat Nabi besar Muhammad, sehingga Allah ceritakan kepada kita dalam Al-Quran tentang umat-umat sebelum kita, tentang nabi-nabi sebelum kita yang diistimewakan, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wakil dari 124.000 nabi, di antara mereka 313 nabi dan rasul. Allah wakilkan untuk menceritakan langsung dalam kitab suci Al-Quran 25 nabi rasul. 25 nabi rasul. Dan Allah ceritakan juga tentang 5 Nabi Rasul Ulul Azmi. Dan Al-Quran penuh cerita tentang Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak sedikit kutip kepada kita dalam Al-Quran bagaimana para Nabi Rasul itu di samping mereka mengajak, menghimbau, memberikan motivasi, mendorong, memerintahkan umatnya untuk beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pun kutip kepada kita dari lisan mereka apa yang pernah mereka ucapkan di masa hidup mereka sebagai tanda mereka minta dan memohon ampun kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Kita dapatkan ayahanda kita semua, bunda kita semua, Nabi Adam dan Siti Hawa. Allah kutip doa mereka dalam Al-Quran. Keyakinan kita para Nabi Rasul, mereka itu mustahil salah. Keyakinan kita, akidah kita, keyakinan kita, para Nabi Rasul itu mustahil salah, karena mereka maksum, wajib dijaga oleh Allah dari salah, apalagi dosa.
Sebagaimana para malaikat, mereka mustahil salah, apalagi berbuat dosa. Kenapa? Karena mereka maksum. Maksumnya mereka itu wajib hukumnya. Secara akal, secara agama, wajib artinya pasti. Akal menyatakan, agama menegaskan bahwasanya Nabi, Rasul, malaikat itu hamba-hamba makhluk Allah yang mustahil salah, pasti benar. Kalau ada yang meyakini di antara kita Nabi Rasul salah, itu salah ia yang meyakini, bukan Nabi Rasulnya. Bukan Nabi Rasulnya. Kalau kita baca kitab namanya Aqidatul Awam, maka dia akan dijelaskan, dan kitab-kitab para ulama mengenai masalah akidah tauhid akan dijelaskan mereka adalah manusia-manusia, hamba-hamba yang maksum, yang dijaga oleh Allah. Ismatuhum kasailil malaika wajibatun wa fadlul malaika. Ismah mereka, penjagaan mereka dari Allah terhadap mereka wajibatun, hukumnya wajib. Secara agama, secara akal. Sebagaimana para malaikat, dan mereka lebih mulia di sisi Allah, Nabi Rasul, dari para malaikat. Mereka Nabi Rasul lebih mulia daripada malaikat Allah yang termulia. Tapi secara syariat, secara namanya lahirnya, kelihatannya mereka berbuat salah. Secara syariat, siapapun yang berbuat salah harus dihukum, walaupun hakikatnya mereka tidak salah, karena mereka beda dengan kita. Mereka datang wahyu, mereka didampingi malaikat, mereka diingatkan malaikat, selalu bersama malaikat. Allah mengawasi, menjaga mereka. Allah muliakan mereka dengan berbagai macam kemuliaan yang tidak mungkin dibantah oleh mereka sendiri, walaupun mereka mengingkarinya. Allah pun kutip kepada kita berbagai macam namanya sarana untuk mereka mendidik umat agar umat memperbanyak istighfar, terutama kita umat Nabi Muhammad. Allah kutip istighfar dan perintah yang ada dari mereka untuk mendidik umat ini akan banyak istighfar. Tatkala Nabi Allah Adam dan Siti Hawa mereka berbuat salah secara syariat, karena mereka melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala secara kasat mata, walaupun hakikatnya mereka tidak melanggar. Kenapa? Karena melanggar dosa. Mereka wajib tidak mustahil untuk berdosa. Maka mereka pun berdoa, dan Allah kutip doa mereka, wa qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan banyak di antaranya Nabi Yunus, kelihatannya salah, walaupun hakikatnya tidak salah. Beliau tinggalkan umat setelah beliau sampaikan. Allah tugaskan dia untuk menyampaikan, beliau sampaikan. Sampaikan. Mungkin ia sudah merasa, sudah namanya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala selesai, maka beliau pun namanya keluar dari tempat itu. Kenapa? Mungkin khawatir, takut tempat yang dimurkai oleh Allah karena mereka menyembah berhala sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia pun meninggalkan kaumnya, umatnya. Ya, secara syariat belum datang perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya salah, walaupun tidak salah. Ia pun terjadi, singkatnya, masuk ke dalam perut ikan paus, dan beliau pun mengucapkan kalimat, dikutip oleh Allah kalimat yang diucapkan oleh beliau untuk kita sebagai umat Nabi besar Muhammad. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna anna naqdira alayhi fanada fil dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Apalagi Nabi kita Muhammad.
pemimpin para nabi rasul. Beliau begitu banyak memberikan motivasi kepada kita umat untuk memperbanyak istighfar. Sampai beliau mengatakan, man lazama istighfar, barang siapa melazimi istighfar, istiqamah dalam membaca istighfar. Habis salat 5 waktu kita dididik oleh Nabi kita Muhammad untuk baca istighfar. Dalam setiap kesempatan, bahkan beliau dalam satu kesempatan kalau duduk baca 70 sampai 100 kali istighfar. Dalam duduk beliau kadang-kadang 70 sampai 100 kali setiap hari beliau baca istighfar. Padahal beliau tidak ada dosa, tidak ada salah, karena beliau pemimpin para nabi dan rasul yang ada untuk mendidik kita umat. Beliau pun mengatakan di antara banyak, nanti insya Allah ada semua di sini ya keistimewaannya. Beliau mengatakan, man lazimal istighfar, barang siapa melazimi istighfar. Ya paling minim istighfar itu astaghfirullah. Kalau saya boleh istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka sampai akhir. Pemimpin istighfar itu diajarkan langsung oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja'alallahu lahu likulli hammin faraja. Allah akan jadikan baginya setiap kesusahan, namanya setiap masalah yang dihadapi olehnya, farajan, ada jalan keluarnya. Wa min makhraja, setiap kesusahan yang dihadapi olehnya, kelapangan, solusi di hadapannya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, Allah akan berikan dia rezeki tanpa ia duga. Agama gala alaihi salatu atau sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengen masalah kita, kesusahan kita dapat rezeki tanpa diduga, Allah berikan kepada kita. Rasulullah mengatakan Allah akan berikan itu kepada orang yang melazimi istighfar. Semakin banyak kita istighfar, semakin baik, terutama bulan suci, bulan Rajab, bulan haram, dan pemimpin bulan haram, ya bulan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bulan Rajab ini bulan istighfar. Ya akhir. Wa awwalu maziyatin bahiya al-ummul mazaya al-fadail, dan pertama keistimewaan, kelebihan, dan bahkan yang merupakan sumber kelebihan keistimewaan yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Nabi besar Muhammad. Rasul hadil ummah minal iman, yaitu saldo atau begitu meluapnya yang dimiliki oleh umat ini dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kamal yaqiniha billah, dan kesempurnaan keyakinan umat ini terhadap Tuhannya Allah. Iman dan keyakinan. Walaupun iman keyakinan itu dimiliki oleh umat sebelum kita, ya mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena iman dan yakinnya. Begitu juga kita, tapi Allah berikan kita keimanan dan keyakinan yang lebih sempurna dari umat-umat sebelum kita, dari keimanan keyakinan yang Allah berikan kepada mereka. Dan itu diungkapkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, salah satu sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan khalifah keempat. Beliau mengatakan, "Lau kusyif 'anil ghita mazdadtu yaqinan." Andaikan dibuka oleh Allah terhadapku tabir alam-alam yang ghaib yang tidak nyata, surga, neraka dan lain sebagainya, mazdadtu yaqinan, tidak bertambah keyakinanku. Walaupun saat ini aku tidak melihat, tapi karena sebab begitu besar, kuat, sempurna keyakinannya, beliau mengatakan andaikan dibuka tidak bertambah keyakinanku. Kenapa? Karena begitu sudah sempurna keyakinannya terhadap hal-hal yang gaib, yang tidak nyata. Kenapa? Bagi mereka sudahnya seakan-akan nyata bagi mereka, walaupun itu tidak dimiliki oleh semua umat, sebagian umat.
Tapi ya, mereka wakil dari para kemuliaan yang Allah berikan kepada kita dari keimanan dan keyakinan. Walaupun kita semua diminta secara syariat oleh Allah Nabi kita Muhammad untuk memiliki iman yakin yang sempurna. Alhamdulillah kita punya kitab suci Al-Quran, kitab suci yang amat sangat luar biasa yang Allah tidak berikan kepada umat-umat sebelum kita keistimewaan kelebihannya. Ilmu rahasia, ma'rifat, tauhid, keyakinan dan lain sebagainya yang dituang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Sehingga apapun yang telah terjadi saat ini akan datang sudah dibeberkan oleh Allah, diungkap oleh Allah, dikuak oleh Allah dalam kitab suci Al-Quran, sampai Allah menegaskan ma farratna fil kitab min syai', tidak ada sesuatu yang kami luputkan dari Al-Quran ini, sesuatu apapun ia, tidak ada yang luput, semua ada dalam Al-Quran. Tidak ada yang tidak ada sesuatu yang sebesar atau sekecil apapun yang luput dari Al-Quran. Semua ada dalam Al-Quran, cuman kita tidak paham. Bukan tidak ada, cuma kita yang tidak paham. Tapi ada semua dalam Al-Quran. Gimana tidak ada? Allah mengatakannya sendiri langsung. Ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak ada sesuatu yang luput dari dalam Al-Quran ini, sesuatu apapun ia, besar kecil, lahir nyata tidaknya nyata, yang telah terjadi akan saat ini dan akan datang, semua sudah dibeber oleh Allah, diungkap oleh Allah dalam kitab suci Al-Quran. Apapun ia, ilmu pengetahuan agama, ilmu pengetahuan sosial, ilmu pengetahuan alam, dan apapun ia ada dalam kitab suci Al-Quran. Tapi Allah menyatakan la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada seseorang hamba yang akan mampu menyentuh isi rahasia, ilmu, ma'rifat dan berbagai macam kelebihan, keistimewaan, keutamaan yang banyak yang tersimpan dalam kitab suci Al-Quran kecuali hamba-hamba yang dibersihkan oleh Allah. Mutahhar, dibersihkan, disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lahirnya batinnya bersih, tidak ada kotornya, tidak ada sifat-sifat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara sifat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang karena sebabnya kita terhalang dari ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah menyimpan rasa benci, tidak suka terhadap saudara kita muslim, siapapun muslim itu. Bahkan di bulan-bulan suci, bulan-bulan atau hari-hari, waktu-waktu yang diampuni oleh Allah, semua umat atau hamba-hamba Allah, orang yang memiliki kebencian terhadap saudara yang muslim, apapun alasannya, itu tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ia bersihkan hatinya dari sifat itu. Asyahna, menyimpan rasa benci terhadap saudaranya muslim, siapapun mereka. Karena muslim saudara muslim, dan Rasulullah mengatakan kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Ada tubuh kita kaki ada jari ada ibu jari dan seterusnya. Begitu juga yang lainnya. Semua saling memberikan kebaikan yang dimiliki olehnya. Tambah muhim, peringatan yang cukup penting. I'lam annahu qad jaa fi hadzal kitab, ketahuilah bahwasanya sungguh telah datang dalam kitab ini, karya ini, jumlatun kabiratun minal ahadits syarifah, jumlah yang besar dari hadis-hadis yang mulia. Artinya semua keistimewaan itu rujukannya adalah hadis-hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min sahih wal hasan, di antaranya hadisnya sahih, di antaranya hadisnya hasan. Wa min ghairu dzalik min ad-dhaif wa anwa'ih, dan di antaranya selain hadis sahih hasan dari hadis-hadis dhaif dan berbagai macam hadis-hadis yang dhaif. Wa qad dzakarnaha jariyan ala qaidatil ulama, dan kami sebutkan semua itu yang sahih, yang hasan, begitu juga yang dhaif. Kami sebutkan semua itu dalam kitab ini, karya ini, karena mengikuti kaidah para ulama
orang-orang yang datang sebelum beliau dari ulama-ulama yang besar, fil amal bil hadis ad-dhaif bi syurutih, dalam boleh mengamalkan hadis-hadis yang dhaif dengan syarat-syaratnya. Allati dzakara ulama fi kutubil usul, yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab usul, yani usulul hadis. Dalam kitab tersebut, atau mungkin namanya lebih kita kenal dengan mustalahul hadis, ilmu mustalahul hadis. Wa qad bayyanahu fassalan fi kitabil manhalil warid manhalil latif, dan sungguh kami telah jelaskan ia secara sempurna, mendetail dalam karya kami Al-Manhalul Latif. Kitab Manhal Latif, beliau ada karya lagi namanya Manhalul Latif, kurang lebih seperti ini tebalnya. Itu dalam mustalahul hadis, dalam kitab usul mustalahul hadis. Di situ beliau jelaskan secara terperinci pendapat-pendapat para ulama tentang mengenai masalah bolehnya kita mengamalkan hadis-hadis dhaif tapi dengan syarat-syaratnya. Wahwa, yaitu annal hadis ad-dhaif, sesungguhnya hadis yang dhaif itu, yang lemah itu, la yu'mal bi fil aqaid wal ahkam, tidak boleh diamalkan dalam masalah akidah dan dalam masalah hukum. Hadis dhaif tidak boleh diamalkan dalam masalah akidah, dalam masalah keyakinan kita dengan Allah dan berbagai macam akidah, keyakinan masalah tauhid, tidak boleh kita amalkan dengan hadis yang dhaif. Begitu juga dalam masalah hukum halal haram, wajib dan lain sebagainya, tidak boleh kita menggunakan hadis dhaif untuk menentukan itu hukum. Artinya harus hadisnya mutawatir dalam masalah akidah dan hadisnya sahih dalam masalah hukum. Wa yajusul amal bihi, dan boleh kita mengamalkan dengan hadis dhaif fil fadail wa targhib wa tarhib, dalam fadail, keutamaan membaca ini, mengamalkan ini, mengerjakan ini dan lain sebagainya. Tidak ada kaitan dengan akidah, keyakinan, tidak ada kaitan dengan hukum. Tidak ada kaitannya. Dalam mungkin anjuran Rasulullah untuk melakukan sesuatu, Rasulullah mengingatkan kita untuk menjauhi sesuatu, itu boleh kita amalkan dengan hadis dhaif, tapi tetap harus dengan syarat-syaratnya. Wa dzikrul manaqib, begitu juga menyebutkan manaqib, kelebihan si fulan dan lain sebagainya. Wa hadha wal mu'tamad indal a'immah, dan ini yang mu'tamad, yang dipegang teguh dan yang kuat menurut a'immah, para imam-imam muhaddisin, para ahli hadis. Ini pendapat yang kuat, dan ini pendapat yang diamalkan menurut para pakar hadis, ahli hadis. Wa illa fa inna fil mas'alati khilafan, dan jika tidak, sesungguhnya masalah ini ada khilaf, masalahnya memang ada khilaf, ada perselisihan antara ulama. Ada yang mengatakan tidak boleh sama sekali, ada yang mengatakan boleh tapi dengan syaratnya. Kalau kita mengatakan tidak boleh sama sekali, banyak hadis-hadis Nabi besar Muhammad yang di situ ada kelebihan-kelebihan yang kita mungkin harusnya kita melakukannya, mendapatkan kelebihan itu, tapi karena sebab kita tidak mengamalkannya karena sebab kita meyakininya dhaif, padahal itu ya datang dari Nabi Muhammad. Kalau kita lakukan, kita dapatkan kelebihan itu. Karena hadis itu menjadi sahih, hasan, dhaif dan lain sebagainya bukan karena hadisnya, bukan karena ucapan Nabi Muhammad. Karena ucapan Nabi Muhammad pasti sahihnya. Ya, seorang Nabi Rasul, bukan ucapan kita, Bang. Dan ia dibekali oleh Allah 4 sifat. Di antara 4 sifat itu as-sidq, jujur, artinya benar. Semua yang diucapkan oleh beliau dan para nabi rasul sesuai dengan kenyataan, itulah adanya. Apalagi Allah menyatakan dalam firman-Nya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah tidak mengucapkan kalimat-kalimat dari hawa nafsunya, wahyu kata Allah. Tidaklah yang ia ucapkan kecuali wahyu yang diwahyukan untuknya. Kenapa kok jadi ada hadis itu sahih, hasan, dhaif?
bukan karena ucapan Nabi Muhammad. Kalau kita meyakini ucapan Nabi Muhammad itu ada yang namanya dhaif, hukumnya kafir, murtad. Kenapa? Ya karena Allah mengatakan, sudah Allah menjelaskan kepada kita, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kok kita meragukan ucapan Nabi Muhammad? Berarti kita meragukan Al-Quran, meragukan Al-Quran hukumnya murtad, keluar dari Islam. Allah sudah mengatakan, dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tidak ada keraguan di dalamnya. Kok kita meragukan? Apa hukumnya? Murtad. Tapi kok kenapa ada hadis sahih hasan dhaif? Bukan karena ucapan Nabi Muhammadnya yang dinilai, yang ditinjau, yang diperhatikan. Jadi siapa pembawa hadisnya? Siapa pembawa hadisnya? Dari mulai tabi'in sampai seterusnya. Kalau sahabat pasti benar. Kalau sahabat mereka udul. Ada di antara sifat namanya yang ditinjau, yang dilihat dalam hadis itu, membuat yang membawanya jadi diterima hadisnya karena udul. Orangnya betul, orangnya baik, tidak pernah berdusta seumur hidupnya dan lain sebagainya. Tapi yang ditinjau itu tabiin, orang-orang yang datang setelah mereka dan seterusnya, pembawa itu. Yang meriwayatkannya orang-orang itulah yang ditinjau nanti. Kalau dan mereka sudah menetapkan syarat-syaratnya hadis ini. Kalau namanya tidak memenuhi syarat, maka hadisnya mulai turun derajatnya dari sahih ke hasan, dari hasan ke dhaif. Jadi yang mereka namanya sebutkan hadis itu ada dhaif bukan ucapan Nabi Muhammad. Ucapan Nabi Muhammad pasti sahih. Bukan ucapan Nabi Muhammad atau bukan ucapan para nabi rasul, ucapan mereka pasti sahih, perbuatan mereka pasti benar. Tapi yang membawa ucapan mereka itu yang ditinjau. Ma'ana alladziina ajazul amal bih, bersamaan bahwasanya mereka-mereka yang memperbolehkan untuk mengamalkan hadis yang lemah itu, ja'alu lidzalika syurutan, mereka jadikan untuk bisa hadis yang lemah itu diamalkan ada syarat-syaratnya. Dzakar al-Hafidz bin Hajar wahya, disebutkan itu syarat-syarat oleh Imam Hafidz bin Hajar, yaitu syaratnya pertama an yakuna fil fadail amaliyah. Syaratnya pertama, ia bagian daripada hadis yang mengungkapkan tentang keutamaan-keutamaan dalam suatu amalan. Sekali lagi, tidak ada kaitan dengan masalah akidah, keyakinan, tidak ada masalah kaitan dengan masalah hukum. Masalahnya kelebihan-kelebihan, keutamaan-keutamaan atau pahala-pahala atau kebaikan yang akan didapatkan oleh seseorang dalam mengamalkan ini. Misalnya, kama taqaddam sebagaimana yang beliau sebutkan tadi. Yang kedua, Allah syadda dha'fu. Yang kedua, tidak amat sangat lemah. Tidak boleh yang amat sangat lemah. Fala yu'mal biman farad bil kadzab, maka tidak boleh diamalkan hadis-hadis yang pendusta itu meriwayatkannya hanya seorang diri. Yang meriwayatkan hadis itu seorang pendusta. Mereka cap ini sebagai pendusta. Kalau ia yang meriwayatkan, tidak ada lain orang-orang yang baik yang jujur meriwayatkannya, ini tidak bisa diamalkan. Tidak bisa diamalkan. Wal muttaham bil kadzib, begitu juga orang-orang yang dituduh sebagai pendusta atau yang dituduh sebagai pendusta, kalau mereka meriwayatkan hadis lain mereka tidak meriwayatkannya, maka hadisnya tidak diterima, tidak boleh diamalkan. Wa man fahusha ghalatuh, dan barang seorang yang fahus, yakni sangat besar ghalatuh kesalahannya, sering salah dalam meriwayatkan dan salahnya itu parah, itu tidak boleh diamalkan. Hadis yang diucapkan oleh mereka, yang disampaikan oleh mereka, sekali lagi bukan hadisnya, tapi pembawanya pendusta atau dituduh sebagai pendusta atau seseorang yang namanya besar atau banyak salahnya yang bawa itu hadis itu. Yang ketiga, yang dari tahta asrin ma'murin bi, yang masuk dalam asal, artinya masuk dalam sesuatu yang diamalkan, artinya
bersebelahan dengan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad yang lainnya yang bisa diamalkan. Artinya pas aja, sesuai aja dengan Al-Quran dan hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa diamalkan. Maka kalau seandainya dhaif, maka kalau memang itu sesuai dengan Al-Quran, Al-Quran menyuruh kita untuk namanya berzikir kepada Allah, ada hadis yang menyuruh kita untuk berzikir, ya berarti ada dasarnya atau ada ini selain sebagainya ya. Maka itu boleh diamalkan. Kenapa? Karena tidak berseberangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi besar Muhammad yang lainnya yang sahih, yang benar. Yang keempat, Allah ya'taqid innal amal bi thubutuh. Kita ketika mengamalkannya kita tidak berkeyakinan bahwasanya ini hadis sahih benar. Bal ya'taqid ihtiyat, yang kita yakini al-ihtiyat, kita berhati-hati. Artinya menggunakan sarana, barangkali ia benar. Kalau kita lakukan maka kita dapatkan kemuliaannya. Ya, kita tidak meyakini ini betul namanya dari Nabi besar Muhammad sahih misalnya, tapi kita berhati-hati dalam melakukan mengamalkannya. Kenapa? Karena memang ini datang dalam Al-Quran, perintah untuk kita melakukan sesuatu, dan ini bagian daripadanya. Walaupun tidak tegas jelas dalam Al-Quran untuk memerintahkan hal ini, tapi ini ada hubungan dan kaitannya. Wahada, dan ini karena soal qabul dhaif, sungguh telah menyatakan di dalam diterimanya hadis yang dhaif itu fil fadail, dalam keutamaan kelebihan dalam berbuat. Al-Imam Nawawi fi Taghrib, dalam karya beliau At-Taghrib, dalam masalah mustalahul hadis atau ilmu usul hadis. Wal Iraqi fi syarh al-Alfiyah, dan Imam Al-Iraqi dalam syarah beliau terhadap karya beliau Alfiyah fil hadis. Beliau syarahkan, beliau sebutkan hal itu. Ibnu Hajar Al-Asqalani fi syarh Nukhbah, Ibn Hajar Al-Asqalani dalam syarah Nukhbah. Syekh Zakaria Al-Ansari fi syarh Alfiyah Al-Iraqi, Syekh Zakaria Al-Ansari dalam syarah Alfiyah Al-Iraqi. Hafidz Suyuti fi Tadrib, Imam Hafidz Suyuti dalam karya beliau At-Tadrib, jelas dalam ilmu usul hadis. Wa Ibnu Hajar Al-Makki fi syarh Al-Arba'in, Ibn Hajar Al-Makki dalam syarah beliau terhadap hadis Arba'in Nawawiyah. Wal Alil Alama Laknawi risalah sama, dan bagi seorang ulama besar namanya Imam Laknawi, dalam risalah beliau dinamakan Al-Ajwibah Al-Fadilah, jawaban-jawaban Al-Fadilah yang menunjukkan keutamaan. Lahu bahthun mustafid bidzalika, beliau di dalam karya itu ada pembahasan yang terperinci dalam masalah itu. Wali Sayyidil Imam Al-Walid Sayyid Ali bin Abbas Al-Maliki Hasan rahimahullah, dan bagi namanya guru ayahku seorang imam Sayyid Ali bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah, semoga Allah mencurah rahmat atas risalatun khassah fi ahkamil hadis sahih, ada risalah karya yang ringkas dalam masalah mengamalkan hadis-hadis yang dhaif, hukum-hukum hadis yang dhaif. Itu diantara namanya para ulama-ulama yang besar yang menyatakan bahwasanya hadis dhaif itu bisa diamalkan dengan syarat-syarat yang disebutkan tadi. Tauhid hadil ummah wallahu alam. Jadi yang kita baca sebagai pendahuluan, insyaallah kita sudah masuk insyaallah untuk kedepannya berikutnya dalam namanya kitabnya, karyanya, pembahasannya insyaallah wallahu alam. Kalau ditanyakan fadhal. Artinya maksud beliau yang beliau sampaikan di sini, ya ada hadisnya sahih, ada hadisnya mutawatir, mungkin ada hadisnya hasan, ada hadisnya dhaif. Tapi walaupun hadis dhaif, tapi hadis ini bisa diamalkan sesuai dengan fatwa para ulama besar tadi, karena dia tidak ada kaitan dengan namanya akidah, tidak ada kaitan dengan hukum, dan dia ada asal, ada dasar, ada rujukan dalam kita boleh mengamalkannya. Kenapa? Karena hadisnya tadi telah memenuhi syarat untuk bisa diamalkan. Kalau ditanyakan fadhal. Ya.
Di antara istighfar yang dikutip oleh para ulama kita untuk kita baca di bulan Rajab ini, di antara kalimat Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Dibaca paling minimnya 70 kali siang habis salat subuh, 70 kali malam habis salat isya. Atau di waktu yang lainnya yang pas di siang hari dan di malam hari paling minim dibaca 70 kali. Kalimatnya Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni tub alayya. Dan ia merupakan syiar di bulan Rajab, di bulan Rajab. Fadhal, kalau ada yang tanyakan fadhal. Belum masuk Isra. Waktu isyraq yang mu'tamad, waktu salat isyraq itu yang kuat, pendapat yang kuat, karena ada 5 waktu yang Rasulullah SAW perintahkan kita untuk jangan salat. Ada 5 waktu Rasulullah perintahkan kita untuk jangan salat. Walaupun masalahnya salatnya apa itu khilaf antara ulama, Ya, sebagian ulama walaupun bukan pendapat Imam Syafi'i menyatakan apapun salatnya, walaupun godok, tidak boleh. Jangan sengaja kita untuk salat di waktu tersebut. Yang pertama ketika matahari di atas tengah-tengah langit. Ketika matahari di tengah-tengah langit, ya walaupun namanya waktunya singkat ya. Singkat itu kalau matahari di tengah langit biasanya ini benda kan ada namanya, ada bayangnya. Kalau matahari di tengah langit itu biasanya benda itu tidak ada bayangannya. Kalau matahari di tengah langit itu biasanya benda itu tidak ada bayangannya. Itu berarti matahari pas di tengah langit. Nah, pas di tengah langit. Kecuali kalau sudah namanya bergeser sedikit masuknya waktu zuhur. Mulai lagi memiliki bayangan. Tadi bayangannya di sini, sekarang bayangannya kalau matahari sudah tergelincir bayangannya ke depan. Berpindah. Kalau sudah bergeser sedikit masuk waktu zuhur boleh. Yang kedua, yang ketiga setelah sholat asar. Habis sholat asar, kalau kita sholat asar nih, sudah sholat asar, tidak boleh kita sholat sampai timbul mega-mega merah sebelum maghrib sebentar. Artinya matahari mungkin masih ada tapi belum selesai bulatan matahari itu tenggelam dengan sempurna. Yang ketiga sudah mulai mega merah itu datang muncul, artinya matahari sudah mulai mau tenggelam sampai matahari tenggelam sempurna. Artinya bulatan matahari itu sudah ada lagi. Baru artinya masuk waktu maghrib. Kalau masuk waktu maghrib baru boleh untuk sholat. Yang keempat, kelima di sholat subuh. Di sholat subuh sampai matahari terbit. Yang keempat, yang kelima dari matahari terbit sampai matahari naik 1 tombak, kurang lebih 16 menit. Itu baru boleh sholat. Ini pendapat yang mu'tamad. Kecuali kalau kita di Mekah. Kalau kita di sana, Rasulullah melarang kita untuk melarang seseorang untuk melaksanakan sholat kapanpun waktunya. Kapanpun waktunya boleh. Tapi kalau di sini, nah, walaupun itu juga nanti ya khilaf masalahnya antara ulama. Kalau memang kita bisa melakukan menurut pendapat yang kuat lebih baik. Karena kalau kita tidak melakukan menurut pendapat yang terkuat, ya mungkin yang kita lakukan menurut pendapat si fulan benar, tapi pendapat si fulan lain tidak benar. Kalau memang kita bisa melakukan menurut ulama semuanya benar, ya lebih baik. Itu lebih baik. Karena mu'tamad, ya kalau mungkin bisa kita ngomong mu'tamad, pendapat ulama mu'tamad mengenai waktu salat isyraq itu awal masuknya waktu salat duha. Itulah waktunya salat isyraq. Awal masuk salat duha itulah awal namanya masuknya waktu isyraq itu awal masuknya waktu salat duha. Itu pendapat yang kuat.
Artinya pendapat banyak para ulama seperti itu. Dan tadi ya masalahnya makruhnya itu ada yang mengatakan makruh tahrim, ada yang mengatakan namanya makruh lil ibahah lil makruh aja tidak boleh. Ada yang mengatakan tidak boleh sama sekali, ada yang mengatakan kalau mazhab Syafi'i lebih ringan. Kalau mazhab kita Syafi'i lebih ringan dalam masalah ini. Beliau hanya menyatakan salat yang dilarang itu untuk kita lakukan salat yang sebabnya terlambat, terakhir. Artinya setelah kita melakukan sholat baru kita melakukan sebabnya. Contohnya sholat sunat musafir, sholat sunat yang dianjurkan untuk dilakukan oleh seseorang yang ingin melakukan perjalanan. Rasulullah mengatakan dan ulama kita mengatakan sesuatu yang paling terbaik yang kita tinggalkan untuk keluarga kita, mungkin untuk anak istri kita kalau kita musafir. Mungkin kita ke Balikpapan, kita ke Jakarta dan lain sebagainya, kita tinggalkan anak istri. Sesuatu yang terbaik untuk kita tinggalkan kepada mereka 2 rakaat salat sunat musafir. Nah, salat sunat musafir itu salat dulu baru melakukan perjalanan. Artinya sebabnya mutaakhir namanya. Nah, itu yang tidak boleh dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau selain itu boleh dalam mazhab Syafi'i. Mazhabnya paling ringan mengenai masalah ini. Tapi kalau mazhab lain mereka mengatakan tidak boleh apapun salatnya, walaupun qadha tidak boleh. Dalam mazhab Syafi'i boleh kalau qadha. Tahiyat tidak boleh. Kalau mazhab Syafi'i boleh tahiyat masjid. Kalau mazhab lain tidak boleh tahiyat masjid. Antum masuk sebelum maghrib ke masjid, tidak boleh tahiyat masjid dalam mazhab lain. Tidak boleh. Kenapa? Karena waktunya masih waktu dilarang. Kapan boleh? Kalau masuk waktu maghrib. Tapi dalam mazhab Syafi'i boleh. Artinya mazhab Syafi'i dalam masalah ini lebih ringan dalam mazhab daripada mazhab yang lainnya. Saya tunggu sebentar. Kalau memang masih ada yang tanyakan, kalau enggak kita tutup. Dan juga ya sebelum subuh ada namanya doaul fajr. Ada namanya doaul fajr, doa yang langsung diajarkan oleh Nabi Muhammad. Doanya lumayan agak sedikit panjang. Mungkin dibacanya 2 atau 3 menit paling. Namanya doaul fajr. Allahumma inna nas'aluka rahmatan min indik tahdi biha qalbi wa tajma'u biha syamli wa talummu biha sya'ati terus sampai Allahumma ja'alni nuran fi qalbi, nuran fi qabri, nuran fi sam'i, dan nuran ditutup dengan masalah nur. Allahumma a'tini nura ja'alni nura wa zidni nura bi rahmatika ya arhamar. Itu dianjurkan untuk kita baca sebelum salat subuh. Habis sunat fajar atau sunat qabliyatus subuh, sebelum salat subuh itu kita disunahkan untuk baca doa itu. Doa yang luar biasa yang langsung datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang lebih dikenal namanya dalam nama kalangan ulama dengan namanya doaul fajar. Doa di waktu fajar. Itu juga termasuk sunat untuk dibaca sebelum subuh. Begitu juga kalimat yang biasa dibaca, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta 40 kali. Itu juga sunnah. Begitu juga ya hayyu ya qayyum ahyil qulub tahya wa sinana al-amal fid dini wad dunya. Itu disunnahkan untuk dibaca juga sebelum subuh. Kalau bisa 18 kali. Jadi sebelum subuh ini sunnahnya untuk kita baca sebelum salat itu banyak. Dan ada lagi sunnah-sunnah yang sunnah lainnya, sebagaimana sunnah di dalam sholat banyak, begitu juga sunnah setelah sholat banyak. Kalau habis sholat jangan dulu berdiri meninggalkan tempat, apalagi berdiri keluar dari masjid. Jangan. Kenapa? Karena ada malaikat. Habis kita sholat, kalau kita tetap di musola kita, tempat sholat kita, malaikat itu akan bersalawat kepada kita selagi kita masih di tempat kita. Apa salawatnya? Doanya Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma. Itu malaikat doakan kita. Kalau kita masih di tempat sholat kita, tidak meninggalkan masjid. Kalau bisa ya tetap di tempat kita, Bang. Karena yang sunnah untuk berubah itu
Imam sunnah untuk merubah posisinya dari menghadap namanya ke depan, menghadap makmum sebelah kanannya atau makmum di depan dadanya si imam. Tapi sunnah bagi makmum tetap di tempat sholatnya. Sampai kapan? Sampai berdiri. Imam berdiri baru kita berdiri. Kalau setelah itu kita mau pindah sana silahkan. Tapi ya, sebelum imam berdiri kalau bisa tetap di tempat duduk kita. Kalau bisa tetap di posisi tahiyatnya kalau memang mampu, kakinya tidak sakit, tidak bermasalah. Kalau tidak merubah, tapi kalau bisa tetap di tempat. Itu sunnahnya. Karena sunnah yang berkaitan dengan sholat ini banyak. Ada sunnah sebelum sholat, ada sunnah di dalam sholat, ada sunnah setelah sholat. Ada seorang ulama menghitung sunnah berkaitan dengan sholat ini ada 1000 sunnah. Ada seorang ulama menghitung ada 1000 sunnah yang berkaitan dengan sholat. Sebelum sholat, di dalam sholat, setelah 1000 sunnah, bukan 100 sunnah, 1000 sunnah beliau menghitung sholat, namanya sunnah yang berkaitan dengan sholat. Wallahu a'lam. Allah berikan kita sehat afiat. Allah berkahi kita di bulan Rajab, Allah berkahi kita di bulan Sya'ban, Allah sampaikan kita pada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat afiat, mudah-mudahan penyakit kita insyaallah disembuhkan oleh Allah. Mudah-mudahan anda kita ini sembuh insyaallah penyakitnya, dan semua kita insyaallah. Allah limpahkan dalam rumah tangga kita mawaddah rahmah sakinah. Allah luaskan rezeki kita dan Allah berkahi insyaallah. Dan apapun niat kita, hajat kita dari kebaikan dunia akhirat, mudah-mudahan disampaikan, dimudahkan oleh Allah, diiringi afiat dan berkah darinya fi afiat. Wa ila hadratin Nabi sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisyadil Fatihah. اللهم ارزقنا يا رب من الذكور فرحا، من الأذان يسرها، ومن الأعمال يزكاها، من الأخلاق أطيبها، من الرزق أنزلها، من العافية أكملها، ومن العافية أكملها، من العافية أكملها، من الدنيا خيرها، من الآخرة نعيمها. اللهم أجرنا من ضرر وأغننا من غريب وطر. اللهم أجرنا من غريب ابتلاء وأغننا من غريب ابتلاء، وارزقنا يا رب رضينا اللهم رضنا بقضائك، صبرنا على بلائك، ووزينا شكرا نعمائك، وارزقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بارك لنا يا في رجب شعبان، بلغنا رمضان. بارك لنا يا في رجب شعبان، بلغنا رمضان. وبارك لنا يا في رجب شعبان، بلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم على النبي الأمي وعلى آله وسلم. الحمد لله بالعالمين. العفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.